Shalom saudara, kembali lagi dalam refleksi Gema Sinode Gereja Kristus Yesus. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, jikalau kami boleh melangkah hingga hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyendengkan telinga kami untuk boleh mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Dan biar firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah dari Yehezkiel pasal yang ke-23. Saudara terkasih, saya menghimbau saudara dapat membaca keseluruhan dari pasal ini. Mari, saat ini saya mengajak saudara melihat beberapa ayat, yaitu Yehezkiel pasal yang ke-23, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah piala kakakmu Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya, sampai mengunggis pecahan-pecahannya dan engkau merabitkan susumu. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangin aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam perikop 23 ini, yaitu pasal 23 ini, umat Allah digambarkan sebagai dua bersaudara, yaitu Ohola dan Oholiba. Catat di sini, Ohola yaitu Samaria. Samaria mewakili kerajaan utara Israel. Dan Oholiba yaitu Yerusalem, Yerusalem mewakili kerajaan selatan Yehuda. Yehezkiel dalam pasal yang 23 ini melukiskan Samaria dan Yerusalem sebagai bangsa yang tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Dan mereka telah berzina secara rohani karena mereka bersundal dengan bangsa-bangsa lain. Persundalan di sini menunjuk kepada usaha Israel dan Yehuda untuk bersekutu dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, daripada mereka mengandalkan Allah yang besar, yang kuat, yang perkasa sebagai sumber kekuatan dan perlindungan mereka. Saudara terkasih, walau orang-orang Yerusalem adalah milik Allah, perbuatan dosa dan kebobrokan hidup mereka sebagai milik Allah itu tidak kalah dengan orang-orang Samaria. Bahkan Allah sendiri menilai dosa-dosa mereka jauh lebih besar daripada orang-orang Samaria. Dan itu tercatat di dalam ayat yang ke-11, saudara. Umat milik kepunyaan Allah ini, tanpa ada paksaan, seakan-akan mereka dengan kerelaan hati mereka untuk tunduk dan kemudian berkompromi dengan kerajaan Babel. Mata hati mereka lebih takjub, lebih condong kepada kehebatan Raja Babel daripada kepada Allah Israel. Persekutuan mereka dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu telah merasuki pola pikir mereka, merasuki sikap hidup mereka, dan sampai kepada ritual keagamaan dewa asing pun mereka adopsi. Oleh sebab itu, saudara terkasih, Alkitab mencatat bahwa kejatuhan mereka dilihat Allah seperti seorang pelacur yang menggadaikan dirinya. Dan sebagai konsekuensinya, saudara, Allah mendatangkan malapetaka yang begitu dahsyat kepada umatnya. Allah menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa, yaitu kepada bangsa Babel, kemudian kepada bangsa Kasdin, Pekod, bangsa Soa, Koa, dan Asyur. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini akan menghabisi seluruh wilayah Israel dan kemudian menawan mereka. Saudara terkasih, Yehezkiel 23
Ayat yang ke-32 tadi yang kita baca bersama-sama mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah, engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Saudara, demikian, baik orang-orang Samaria maupun orang Yerusalem, Allah memaksa mereka minum piala kengerian dan kesunyian. Kondisi mereka bahkan menjadi bahan ejekan, bahan olok-olokan semua bangsa. Itulah resiko yang harus ditanggung atas kejatuhan mereka. Saudara yang terkasih, pelajaran apa yang dapat kita tarik dari Yehezkiel pasal yang ke-23 ini, saudara? Saudara yang terkasih, setiap kita, orang-orang percaya, dosa-dosa kita telah diampuni melalui karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita telah menjadi milik Allah. Amin. Saudara yang terkasih, pelajaran apa yang dapat kita tarik? Saudara, bangsa Israel yang sebelumnya mereka menikmati perzinahan dengan bangsa asing, akhirnya hidup mereka begitu sengsara karena diperlakukan dalam kebencian dan penindasan oleh bangsa asing. Jadi hal pertama, dosa selalu terlihat atau terasa nikmat pada awalnya, namun pada akhirnya menjadi belenggu yang menyengsarakan. Seperti seorang bapa yang begitu sedih dan geram kepada putrinya karena kenakalan dan kesalahan putrinya yang melacurkan diri, seperti itulah Allah kesal, Allah sedih, dan Allah marah ketika umatnya berdosa. Maka hal kedua adalah tujuan Allah menghukum umatnya bukan untuk menyengsarakan, tetapi untuk mendidik umatnya. Saudara yang terkasih, ketika Allah menghukum kita atau Allah mengizinkan kita mengalami suatu penderitaan karena konsekuensi kita atas dosa-dosa kita, mari pandanglah itu sebagai wujud dari kasih Allah untuk mengoreksi kesalahan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, kiranya momen ini boleh mengingatkan kita, apapun dosa yang sedang kita gumulkan, mari datang ke hadapan Dia dengan jujur terbuka, mengaku kesalahan, dosa dan pelanggaran kita, dan kita meminta pengampunan daripadanya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu hari ini yang sudah diperdengarkan kepada kami, itu boleh tertanam di dalam hati kami. Tuhan, jikalau Engkau menemukan kami, hidup kami yang serong, hidup kami yang tidak taat dan tidak setia, Tuhan ampuni kami, dan perbaharuilah hati kami dan hidup kami, supaya hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.